Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi wawancara kami dengan toko bunga YDV Flores oleh kelompok 7. Nah, sebelum memulai, kami akan memperkenalkan dahulu nama beberapa anggota kelompok kami. Itu ada 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Riko Kusuyo dengan NIM 2201-895. Yang kedua ada Citra Pangabean 2201-8145. Ketiga ada Suci Mutia Maharani 2201-8158. Yang keempat ada Andre Siagian 2201-8141. Dan yang terakhir ada Ahmad Batara Dermawan dengan NIM 2101700202. Selanjutnya kita akan masuk pada profil toko bunga yang akan langsung diambil alih oleh teman saya Citra. Kepada Citra, saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang profil dari toko bunga YDP Floris. Toko ini berdiri sejak tahun 2020, yang berlokasi di toko pertama berlokasi di Pintu 2 Arun, dan yang kedua di sekitaran depan Gria Kopi. Produk unggulan dari toko ini yaitu buket bunga dengan sistem pemesanan yang sampai saat ini masih lebih banyak melalui WhatsApp. Metode pembayaran bisa melalui cash, transfer bank, dan QRIS. Kemudian rata-rata dari pelanggan melakukan pemesanan pre-order melalui WhatsApp, dan testimoninya tersedia di Instagram seperti postingan dan highlight Instagram. Analisis kebutuhan pelanggan yang pertama, produk paling diminati di toko ini yaitu buket bunga yang menjadi yang paling sering dicari oleh pelanggan. Preferensi pemesanan, WhatsApp menjadi platform utama untuk pemesanan, menunjukkan kebutuhan akan fitur chat yang responsif. Testimoni dan kepercayaan pelanggan tersedia di Instagram yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan calon pelanggan. Rencana pengembangan website. Yang pertama, perubahan tema dan desain, yaitu mengubah tema website ke warna biru untuk kesan yang lebih segar dan profesional. Yang kedua, merapikan tampilan bunga di bagian bawah agar tidak terlalu ramai. Kemudian penambahan fitur. Yang pertama, fitur delivery. Menambahkan opsi pengiriman untuk memudahkan pelanggan. Yang kedua, ada fitur custom. Meletakkan fitur custom di bawah setelah scroll untuk memudahkan akses. Yang ketiga, halaman lupa password untuk memudahkan pelanggan yang lupa password. Kemudian ada fitur chat admin, yaitu menambahkan fitur chat langsung dengan admin untuk meningkatkan responsivitas. Kemudian ada fitur pengaturan produk, yaitu membuat 3 produk utama di kategori home agar produk dapat di-scroll dengan mudah. Yang keempat ada bahasa dan konten, yaitu mengubah website ke bahasa Indonesia secara penuh untuk memudahkan pelanggan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Promosi dan diskon, voucher diskon. Saat ini toko YDP Floris tidak menyediakan voucher diskon. Direkomendasikan pertimbangan untuk menambahkan program diskon atau promo khusus, misal di hari-hari besar untuk menarik lebih banyak pelanggan. Testimoni dan promosi. Testimoni pelanggan dapat diintegrasikan ke website untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu ada grafik dan analisis data. Grafik preferensi pelanggan. Menampilkan grafik preferensi produk, misalnya bucket, papan akrilik, fresh, flower, dan lain-lain. Menampilkan grafik metode pembayaran yang paling sering digunakan. Analisis tren pemesanan, membuat grafik perbandingan antara pre-order dan pembelian secara langsung. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, toko bunga YDP Floris memiliki potensi besar dengan produk unggulan, buket bunga, dan sistem pemesanan melalui WhatsApp. Perlu adanya peningkatan pada website untuk memudahkan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Rekomendasi, melakukan perubahan desain dan penambahan fitur pada website sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Integrasikan testimoni pelanggan ke website untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan.
Oke, selanjutnya ada sesi dokumentasi. Nah, berikut ini adalah dokumentasi hasil interview kami dengan eh, karyawan salah satu di EDP Floris dengan hasil wawancara dan rencana pengembangan toko bunga yang telah kami presentasikan. Yang terdapat ada tentang profil toko bunga, kemudian ada analisis kebutuhan pelanggan yang dibutuhkan, kemudian ada beberapa rencana-rencana pengembangan yang perlu harus dikembangkan pada website EDP Floris nantinya. Berikut ada promo dan diskon yang mungkin tadi sudah didiskusikan bersama pihak EDP-nya, ternyata tidak ada, tapi nanti akan kami pastikan lagi untuk detailnya lagi. Kemudian ada grafik dan analisis data yang uh, harus ter harus terinput di dalam produknya. Kemudian ada juga beberapa kesimpulan yang bisa kami ambil dan beberapa rekomendasi yang akan kami pakai juga. Dan inilah dokumentasi yang bisa untuk dijadiin bukti bahwasanya kelompok 7 telah menyelesaikan tugas mata kuliah e-commerce pada wawancara dan pengembangan toko bunga. Nah, itulah hasil presentasi tugas e-commerce, hasil wawancara dan rencana pengembangan pada toko bunga di toko YDP Floris